Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sutarahli. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Materi Pendidikan. Pertama, Quran Surat Ar-Rum ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yasiru fil ardi fayanduru kaifa kana akibatul ladina min qablihim kanu asadda minhum quwwatan wa atharul arda wa amaruha aksara mimma amaruha wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat fama kana Allahu liyadlimahum walakin. Artinya, yakni umat-umat terdahulu dari generasi-generasi yang silam lebih kuat daripada kalian, hai orang-orang beriman, yang diutus kepada mereka Muhammad. Bahkan umat-umat terdahulu itu jauh lebih banyak harta dan anaknya daripada kalian. Ya adalah yang diberikan kepada kalian berjumlah 1/10 dari apa yang diberikan kepada mereka. Mereka hidup di dunia dalam kondisi yang jauh lebih mapan daripada kalian. Tingkat kehidupan kalian jauh lebih di bawah mereka. Artinya, mereka sempat membangun dunia dengan bangunan-bangunan yang tinggi dan meramaikan dunia lebih banyak daripada kalian. Bahkan mereka mengolah dan menggarap tanah jauh lebih banyak daripada apa yang kalian garap. Kedua, Quran Surat Al-Luqman ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billahi innasyarka ladulmun adim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepada, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sungguhnya mempersekutukan Allah benar-benar kezaliman yang besar. Tafsir Quran Surat Al-Luqman ayat 13 adalah, Luqman memulai nasihatnya dengan seruan menghindari syirik, sekaligus mengandung pengajaran tentang wujud Allah yang Esa. Karena itu, di dalam mendidik anaknya, Luqman menempuh cara yang amat baik, yang bisa meluluhkan hati anaknya sehingga mau mengikuti nasihat-nasihat yang diberikan. Allah menjelaskan bahwa Luqman telah diberi hikmah. Karena itu, Luqman bersyukur kepada Tuhannya atas semua nikmat yang telah dilimpahkannya kepada dirinya. Ketiga, Quran Surat Al-Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummatun wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayk ilal masyir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepada aku kamu kembali. Di dalam tafsir Quran Surat Al-Luqman ayat 14, menurut Salman bin Fahad Al-Audah, bahwa hak anak atas orang tua adalah dengan mendidiknya ilmu agama, yang mana salah satunya adalah tentang berbakti kepada orang tua. Karena kebanyakan orang tua lalai terhadap perhatian pendidikan anak yang kesibukan seperti berdagang, kantor, sawah, dan lain-lain, sehingga anak itu telah dewasa dan menjadi tidak sopan kepada orang tua. Orang tua barulah kebingungan dengan anaknya yang membangkang. Keempat, Quran Surat Al-Luqman ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufan wattabi' sabila man anaba ilayya tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembali, maka akan aku beritahukan kepadamu yang telah kamu kerjakan. Tafsir Quran Surat Al-Luqman ayat 15 adalah, dari surah Luqman di atas menyuruh kepada manusia untuk tetap berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia dengan baik, kecuali apabila mereka kedua orang tua menyuruh untuk menyalahi aturan Allah, maka wajib untuk menolaknya. Lalu kelima, Quran Surat Al-Luqman ayat 17.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanhu 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik. Cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabar terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan. Dalam tafsir Quran Surat Al-Luqman ayat 17, yang pertama, selalu mendirikan sholat dengan sebaik-baiknya sehingga diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kedua, berusaha mengajak manusia mengajak perbuatan yang baik yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, selalu bersabar dan tabah terhadap segala macam cobaan yang menimpa akibat dari mengajak manusia berbuat baik dan meninggalkan perbuatan yang mungkar. Ketujuh, Quran Surat Al-Luqman ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir haddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marahan. Innallaha la yuhibbu kullu muhtalin fakhurin. Artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang sombong lagi membanggakan diri. Tafsir Quran Surat Al-Luqman ayat 18 ialah bahwasanya Luqman mengajarkan kepada anaknya agar jangan memalingkan muka dari manusia karena sombong dan berjalan dengan membusungkan dada, dan memalingkan muka dari manusia karena sombong dan merasa tinggi hati. Oleh karena itu, hendaknya anak dididik dengan baik, yaitu menanamkan nilai kebaikan di tengah masyarakat dan menjauhkan anak dari kemungkaran yang ada di tengah masyarakat. Ke-8, Quran Surat Al-Luqman ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqsid fi masyyika waghdud min sautik. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Artinya, dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Arti tafsir dari Quran Surat Al-Luqman ayat 19 ini, Ibnu Katsir mengutip pendapatnya Mujahid sebagai berikut. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai, yakni suara terburuk selain suara yang keras diserupai dengan suara keledai dalam hal melengking dan kerasnya. Di samping buruk, hal itu juga dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Penyerupaan suara keras dengan suara keledai, penetapan keharaman dan ketercelaannya, sebab Rasulullah SAW bersabda, kami tidak memiliki perumpamaan terburuk. Orang yang mengambil kembali harta yang dihibahkannya adalah seperti anjing muntah, lalu memakan kembali muntahnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan Rifai. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu materi pendidikan pada surat Al-Qasas ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Natslu 'alaika min naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumi yu'minun. Artinya, kami membacakan sebagian kisah Nabi Musa dan Fir'aun dengan benar untuk orang-orang yang beriman. Ayat ini semakna dengan ayat yang lain, yaitu pada surat Yusuf ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Artinya, kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik. Maksudnya, kami menceritakan kepadamu kisah yang terbaik adalah sesuai dengan kejadiannya, seakan-akan kamu menyaksikannya dan seakan-akan kamu menghadiri peristiwanya. Pada ayat ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala membacakan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara Jibril alaihissalam ayat-ayat yang berhubungan dengan kisah Nabi Musa dan Fir'aun untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Dengan memperhatikan kisah itu, di mana mereka mengetahui bahwa nasib orang-orang durhaka mendapat azab dan orang-orang yang mukmin terbebas dari penindasan orang-orang zalim.
Mereka bertambah yakin bahwa Al-Quran memang wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam ayat ini disebutkan bahwa kisah Nabi Musa diceritakan khusus bagi kaum yang beriman atau mukminin saja. Padahal Al-Quran diturunkan untuk semua umat manusia, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa orang-orang beriman yang dapat mengambil manfaat dari pemaparan kisah-kisah umat terdahulu, karena mereka mempunyai pikiran yang jernih dan hati yang suci, serta tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang mengotori jiwa dan akal. Selanjutnya yaitu materi pendidikan pada Al-Quran Surat Fussilat ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fi afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran ini adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Akan tampak bagi mereka bukti-bukti dan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu benar diturunkan dari si Allah kepada Rasulnya, melalui bukti-bukti yang di luar ini yang terdapat di segenap ufuk, seperti kemenangan-kemenangan yang diperoleh Islam, sehingga Islam muncul dan syiar di seluruh belahan bumi dan berada di atas segala agama dan berada di atas agama lainnya. Dalam ayat tersebut terkandung 3 kurikulum pendidikan Islam. Pertama yaitu isi kurikulum yang berorientasi pada ketuhanan. Rumusan isi kurikulum yang berkaitan dengan ketuhanan mengenai zat, sifat, perbuatannya, dan relasinya terdapat manusia dan alam semesta. Bagian ini meliputi ilmu kalam, ilmu metafisika, alam, ilmu fikih, dan lain sebagainya. Isi kurikulum ini berpijak pada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kedua yaitu isi kurikulum yang berorientasi pada kemanusiaan. Rumusan isi kurikulum yang berkaitan dengan perilaku manusia, baik manusia sebagai makhluk individu, sosial, berbudaya, dan yang berakal. Bagian ini meliputi ilmu politik, ekonomi, kebudayaan, sosiologi, dan lain sebagainya. Isi kurikulum ini berpijak pada ayat-ayat Anfusi. Ketiga yaitu isi kurikulum yang berorientasi pada kealaman. Rumusan isi kurikulum yang berkaitan dengan fenomena alam semesta sebagai makhluk yang diamanatkan dan untuk kepentingan manusia. Bagian ini meliputi ilmu fisika, kimia, pertanian, perhutanan, dan lain sebagainya. Isi kurikulum ini berpijak pada ayat-ayat Afaki. Sekian, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.